Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan video tentang analisa perancangan sistem. Jadi untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu mudah menganalisa sistem informasi menggunakan UML ya, nah untuk yang sebelumnya saya buka dulu ya, saya nyimpennya di sini. Ini kalau nggak ini ya, analisa. Jadi yang kemarin saya udah bikin. Nah ini saya buka, ini yang kemarin kita bikin kan ya. Kita udah bikin use case-nya. Jadi use case-nya itu nanti ada input petugas, ada input barang, login, input konsumen, transaksi, dan cetak laporan. Nah, untuk pembuatan activity diagram ya, kita bisa bikin di sini. Ini add diagram ya. Kemudian kita cari yang behavior. Behavior di sini ada activity. Oke. Ini nanti tadi saya lupa nih, ini harusnya dikasih namanya tadi activity, tapi saya bisa juga bikin di sini ya, activity. Misalkan activity ini adalah untuk yang login. Jadi nanti untuk pembuatan activity diagram bagusnya satu use case itu dibikin satu activity. Jadi activity itu nanti menjelaskan urutan yang dikerjakan pada sebuah use case. Jadi urutan aktivitas yang dilakukan di setiap use case atau aktivitas yang dilakukan di setiap fasilitas yang diberikan sistem ya. Contohnya sini Pak, ada fasilitas untuk login. Jadi fasilitas untuk login, untuk activity diagram itu ada beberapa model penggambaran. Nah, sedangkan kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan yang model partisi. Jadi nanti kelihatan objek-objek yang beraktivitasnya kelihatan. Oke, kita untuk bikinnya, kita bikin partisi dulu. Partisinya dilihat dari mana? Kita bisa lihat dari sini. Pertama, misalkan ini untuk login. Login itu petugas. Ya, ada petugas, kemudian ada sistem. Jadi ini penting nih. Petugas, sistem, aktornya petugas ya, objek petugas kan objek sistem. Berarti kita bikin dua ya partisinya. Pertama partisi petugas ya. Oke. Ini nanti bisa dibikin kayak gini aja biar tuh ya. Yang keduanya adalah partisi untuk sistem. Sistem. Oke. Nah, untuk di sini nanti boleh ditambahin, boleh juga enggak. Saya akan tambahin apa namanya itu? Partisi untuk basis data. Karena nanti nyari dulu di basis data. Ini ada basis data. Ya, ada basis data, saya bikinin dulu. Nah, biasanya untuk pembuatan activity diagram itu harus dimulai dari satu objek atau mulainya satu kali. Kalau selesainya ini boleh mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali ya silakan aja. Yang penting harus diingat pada saat bikin activity diagram tidak boleh ada aktivitas yang menggantung. Jadi menggantung itu artinya dia masuk aktivitas tapi nggak jelas udah aktivitas itu dia larinya kemana. Nah itu yang nggak boleh. Oke, kita mulai bikin. Mulainya adalah di petugas ya. Karena logikanya petugas nanti yang mulai. Ini saya kasih mulai. Jadi untuk pembuatan diagram kalau mau pakai bahasa Indonesia semua, kalau mau pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris semua.
biar nggak pusing, biar nggak campur-campur. Ini login ya. Login biasanya petugas dia buka dulu sistemnya ya, buka sistemnya, kemudian sistem nampilin form login. Jadi di sini petugas ya buka formnya, buka programnya ya, programnya ya, di sini buka program, kemudian sistem yang nampilin sistemnya. Ini tampil sistem. Oke, ini tampil sistem ya, nanti letih kecilin aja, bisa dikecilin. Nah, setelah tampil sistem, yang pertama kali ditampilin adalah form login. Tampil form login ya. Ini kayak cerita aja. Nah, form login, kemudian nanti dia balik lagi ke petugas ya. Petugas di sini pilih form login, pilih login ya, pilih login, kemudian ya biar agak rapih ya, kemudian dari sini input username, input user dan password, inputin username dan passwordnya ya. Nanti diterima oleh sistem user dan password. Nah, pas waktu terima username dan password sebenarnya dia validasi apakah ada atau tidak. Di sini saya akan tulis nih, di sini ya, terima. Dia cari dulu, cari datanya ya, cari data ya, di database ya, di basis data, kemudian nanti di sini validasi. Nah, validasi validasi ya, cek datanya ada apa enggak. Kalau misalkan datanya ada ya, dia berarti udah selesai ke sini. Tapi kalau misalkan datanya tidak ada, berarti dia balik lagi ke sini. Atau saya dari sini dulu deh, activity, nanti tampil notifikasi ya, data tidak ada. Tampil notifikasi data tidak ada ya. Ini kalau misalkan ternyata nggak ada ya, pas cek data ternyata nggak ada, jadi nanti tinggal masuk sini, kemudian nanti balik lagi ke sini, input username dan password. Ini biar agak bagus saya ban aja. Ya, saya ban. Nah, ini kalau misalkan ini tidak ada, T, saya kasih T aja deh. T artinya tidak ada ya. Kalau misalkan ada ya, berarti di sini dia langsung ada notifikasi lagi ya, notif login sukses, ada notifikasi login sukses ya. Nah, ini kan nggak enak ya kelihatannya. Ini bisa dibikin kayak gini, saya ban lagi di sini, ban lagi ya. Nah, ini bisa naik ke atas nih. Nah, ini dibagus-bagusin aja. Ini kalau misalkan ya ada ya, ini jadi ini awas jangan lupa nih harus ada ya. Kalau ya notifikasi login sukses, kemudian di sini masuk kemana dia? Masuk ke menu utama. Jadi menu utamanya nanti bisa dibikin kayak gini, bisa juga enggak. Saya akan bikin di sini ya, tampil menu utama.
Nah, udah tampil menu utama gimana? Dia udah selesai. Nah, sini ya, saya kasih activity panel ya. Saya kasih namanya selesai. Oke. Ini kurang panjang, saya panjangin aja sini. Oke, untuk activity diagram loginnya udah selesai ya. Kemudian nanti kita bisa bikin yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya misalkan activity untuk input petugas, activity input barang, activity input konsumen, activity transaksi, activity cetak laporan. Oke, nanti ini contoh aja ya. Jadi nanti mungkin setiap orang punya penggambaran yang berbeda-beda. Jadi nanti bebas-bebas saja, yang penting logikanya nggak salah. Oke, terus nanti untuk pencariannya, oh saya nggak mau nih pakai basis data, nanti di sini aja ya silakan. Oh saya nanti untuk verifikasinya, untuk pencarian datanya nanti di sistem aja, masuk ke basis data. Nah baru nanti, jadi di sini nih cek datanya itu ada di sistem ya, silakan aja. Yang penting tidak masuk logika ya, yang penting secara logika itu masuk akal. Oke, gitu aja untuk video tutorial kali ini. Makasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.